tetapi misi khusus kepada umatnya Bani Israel. Jadi klaim Pak Menteri bahwa Yesus membawa misi dan ajaran universal adalah salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, belum lama ini kita disuguhkan dengan penampilan ceramah Menteri Agama Republik Indonesia yang membahas Bible, Kitab Perjanjian Baru. Dalam ceramahnya, Bapak Menteri Agama mengutip Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Pemirsa, perhatikan pernyataannya. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Ceramah Pak Menteri Agama ini disampaikan dalam acara persekutuan gereja-gereja di Indonesia tanggal 25 Januari yang lalu. Pemirsa, penggalan ceramah Bapak Menteri Agama ini mengusik perhatian saya karena yang berceramah ini adalah Menteri Agama yang beragama Islam. Tidak tanggung-tanggung, beliau adalah juga pemimpin ormas Islam. Menurut pemahaman saya, seorang muslim adalah juga seorang dai yang pada dirinya melekat peran untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia di setiap kesempatan. Oleh sebab itu, ada rasa kecewa dalam diri saya mengapa kesempatan emas ini tidak dimanfaatkan oleh Pak Menteri Yakut untuk berdakwah dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis dahulu, kemudian lalu diikuti dengan ayat-ayat Bible kalau perlu. Apabila beliau sudah mendahului ceramahnya dengan pernyataan, tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Apalagi beliau sudah mendahului penceramahnya dengan pernyataan, jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Nah pemirsa, keterbatasan pengetahuan Pak Menteri Agama sebagaimana diakui sendiri terlihat ketika dia mengutip Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Saya mengutip dari Matius 22 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Nah pemirsa,
Keterbatasan pengetahuan Pak Menteri Agama ini akan saya perlihatkan ketika kita menampilkan Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Pak Menteri tidak sadar bahwa ayat Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 ini adalah ayat kopian yang sudah dimodifikasi. Penulis Injil Matius mengkopi ayat ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Sebagaimana dijelaskan oleh 74 pakar Alkitab internasional dalam buku mereka The Five Gospel. Dalam buku mereka The Five Gospel di halaman 14 sampai dan 18 dan seterusnya. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31 berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini penulis Injil Matius dengan cerdik menghapus hukum Taurat dalam ayat 29. Yani hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hukum Taurat yang terutama inilah yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana terlihat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Inilah dakwah Islam yang seharusnya Pak Menteri sampaikan. Akhirnya Bapak Menteri terjerumus dalam jebakan penulis Injil Matius yang menghilangkan hukum Taurat yang ditekankan oleh Yesus dalam Markus pasal 12 ayat 29 yang beliau kutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Kalau hukum Taurat pamungkas dalam Markus pasal 12 ayat 29 ini dibacakan, maka jelas para penganut ajaran Trinitas atau yang mempertuhankan Yesus tidak termasuk di dalamnya, karena Yesus dalam pernyataannya ini menunjuk kepada Yahweh, Elohim atau Allah sebagai Tuhan yang disembah. Sementara para peserta pertemuan ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Berikut, kalau Markus ayat pasal 12 ayat 29 dibacakan, akan ketahuan dengan terang benderang bahwa misi Yesus bukan misi universal sebagaimana dijelaskan oleh Pak Menteri. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Tetapi misi khusus kepada umatnya Bani Israel. Jadi klaim Pak Menteri bahwa Yesus membawa misi dan ajaran universal adalah salah kaprah. Berikut, kecerdikan penulis Injil Matius berikut adalah menghilangkan penggalan kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Mengapa penggalan kalimat dengan segenap kekuatanmu dihilangkan oleh penulis Injil Matius? Karena dengan segenap kekuatanmu artinya dengan segala kekuatan mentaati dan melaksanakan hukum Taurat. Ini merupakan pokok perseteruan berdarah-darah antara Paulus dan Yakobus. Dan rupanya penulis Injil Matius ada di pihak Paulus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 2 ayat 16. Pernyataan Paulus ini dikutuk oleh Yakobus adiknya Yesus. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan atau amal saleh atau melaksanakan hukum Taurat adalah iman yang kosong? Yakobus pasal 2 ayat 20. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu artinya melaksanakan hukum Taurat. Dalam bahasa kerennya,
wa amilus solihati atau beramal saleh dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seharusnya Pak Menteri menjadi pembela Yesus dan Yakobus dalam melawan kesesatan Paulus dengan melantunkan ayat-ayat indah dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau beramal saleh. Berikut pernyataan Yesus baik dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32 maupun Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 bukan misi universal yang menurut Menteri Agama pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Tidak, Pak Menteri. Misi Yesus hanya terbatas kepada Bani Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang atau sesat dari Bani Israel. Matius pasal 15 ayat 24. Yesus tidak pernah bicara kepada para penyembah berhala di Roma atau Athena, apalagi kepada umat Kristiani seperti para peserta pertemuan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia tanggal 25 Januari yang lalu. Karena di masa hidupnya tidak ada umat Kristiani dan umat Yahudi tidak ada yang mempertahankan dirinya. Pak Menteri, alangkah indahnya andai kata ceramah Bapak ditutup dengan simpul berlian dari wahyu Allah yang pasti sangat ditunggu oleh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.